Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Pelita Kasih bersama saya Yuli Giawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat relevan dengan perjalanan kehidupan kita sebagai umat Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menjawab panggilan kita kepada Tuhan. Dan tentu saja untuk membahas dan mendalami tema ini, saya tidak sendirian, tetapi telah hadir bersama saya Pastor Roni Singal PR yang akan membantu kita semua untuk bisa memahami dan mengerti serta mendalami tema yang diangkat pada saat ini. Halo Pastor. Halo juga. Ya, bagaimana kabar Pastor? Luar biasa. Ya, selamat berjumpa kembali Pastor dalam program Pelita Kasih. Setelah sekian banyak kesibukan, Pastor masih bisa meluangkan waktu bersama kami dalam program ini. Baik Pastor, kita langsung saja untuk penjelasan tema pada saat ini kepada pemirsa yang sedang menantikan uraian dan pengulasan tentang tema yang kita angkat pada saat ini. Silakan Pastor. Baiklah, jadi tema dipanggil untuk menjadi penabur benih harapan dan membangun perdamaian. Itu ditempatkan dalam konteks Minggu Panggilan ya, yang biasa kita rayakan pada hari Minggu Paskah keempat. Itu hari Minggu Paskah keempat itu disebut juga sebagai hari Minggu Yesus Gembala yang baik. Karena Injilnya memang diambil dari salah satu perikop Injil Yohanes tentang Yesus Gembala yang baik. Ya. Nah, karena itu harus dijelaskan lebih dahulu kata panggilan itu. Ya. Jadi seperti kita ketahui dalam gereja kita ya, panggilan itu terdiri atas panggilan untuk hidup berkeluarga, ya, menikah maksudnya ya. Lalu yang kedua, panggilan untuk menjadi biarawan-biarawati atau rohaniwan-rohaniwati, ya sebut saja menjadi imam. Seperti pastor. Ya, seperti saya. Menjadi suster, bruder, ya. Tentu dalam tingkatan yang lebih tinggi uskup ya. Uskup. Nah, meskipun panggilan itu dialamatkan untuk semua orang Kristen dalam hal ini ya, artinya sebagai kaum beriman Kristiani, lewat sakramen-sakramen yang kita terima, kita mendapatkan yang namanya imamat umum. Ya, artinya lewat sakramen baptis, ekaristi, krisma, bahkan sakramen perkawinan. Di situ sebagai kaum beriman Kristiani, kita juga mengambil bagian dalam imamat umum kaum beriman Kristiani itu. Tetapi kita tahu juga bahwa Yesus dalam perjalanan pelayanannya, dia memanggil juga ya beberapa orang untuk mengikutinya secara khusus. Mereka itu yang kita akhirnya sebut sebagai rasul-rasul ya, Petrus dan kawan-kawan. Ya. Nah, itulah yang dalam gereja itu kita kenal imamat jabatan yang diterima dalam sakramen tabisan atau sakramen imamat ya. Nah, Minggu Panggilan itu memang didedikasikan secara khusus untuk panggilan yang ini ya. Panggilan untuk menjadi imam atau panggilan untuk menjadi biarawan-biarawati. Sebentar ya. Nah, kenapa itu setiap tahun harus dirayakan ya, katakanlah secara tersendiri ya atau khusus ya. Itu tentu tidak lain untuk selalu menggugah ya. Keterpanggilan itu sendiri dari umat beriman Kristiani untuk bisa mengikuti panggilan
menjadi seorang biarawan, biarawati atau rohaniwan, rohaniwati. Nah, tapi tentu antara panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup menjadi hidup membiara katakanlah ya, itu juga tidak bisa dipisahkan begitu saja, sebab justru dari panggilan hidup berkeluarga ini lahirlah putra dan putri yang yang dipanggil, yang akhirnya misalnya dia memilih jalan hidupnya untuk menjadi seorang biarawan atau biarawati atau rohaniwan rohaniwati. Ya, jadi rohaniwan rohaniwati atau biarawan biarawati tentu tidak jatuh begitu saja dari langit, harus melalui keluarga. Ya, berasal dari keluarga Katolik itu sendiri. Nah, karena itu hubungan antara dua jenis panggilan ini memang begitu erat. Nah, karena itu dikatakan juga bahwa justru di dalam keluarga itulah seminari pertama itu berasal. Nah, kata seminari di sini memang bisa menunjuk pada satu lembaga atau institusi yang mendidik orang-orang untuk menjadi imam, ya toh. Tetapi seminari kalau berdasarkan asal katanya, seminarium artinya pesemaian, tempat untuk menyemaikan. Nah, jadi benih-benih panggilan justru disemaikan lebih dahulu di rumah. Iya, di dalam rumah itu sendiri. Keluarga. Ya, bagaimana kira-kira itu mulai ditanamkan? Tentu lewat bagaimana keluarga itu sendiri, suami dan istri ya. Iya. Ketika sudah dianugerahi anak, mulai dari kecil kita mengajari mereka ya, bagaimana berdoa, bagaimana mulai mengenal iman Katolik itu sendiri, bagaimana juga diajarkan sikap toleransi, sikap menghargai siapa saja di luar diri kita tanpa memandang agamanya apa, sukunya apa, ya, semuanya ditanamkan untuk selalu diajarkan soal kebaikan itu sendiri. Nah, itulah bentuk awal dari seminari ya, dan itu diterima justru di dalam keluarga. Nah, nanti ketika sudah besar, sudah bersekolah dan memilih hidup menjadi biarawan, biarawati atau rohaniwan, ya, maka tentu akan dididik secara khusus untuk itu. Tapi intinya mau dikatakan bahwa panggilan untuk mengikuti Yesus secara khusus berawal dari keluarga. Iya. Baik, Pastor, kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan
sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Umat yang terkasih, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Pastor, kita lanjutkan Lanjut ya, yang tadi. tentang pembahasan tadi yang Pastor sudah mulai, bahwa benih panggilan itu juga mulai dari dalam keluarga. Ya, benar sekali. Jadi silakan Pastor. Oke. Jadi memang dalam aksi panggilan ya, yang biasanya menjadi salah satu metode yang kita jalankan kalau ada hari Minggu panggilan, itu diharapkan bisa menggugah dan menarik hati anak-anak ya, agar Dan supaya yang muda-mudi. ya, atau yang muda-muda gitu. Lalu kalau nanti misalnya ada yang tertarik ya untuk masuk menjadi calon imam, maka pada kesempatan ini mungkin saya bisa menjelaskan lagi ya. Iya, Pastor. Ya, meskipun ini bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Pasti sudah banyak yang tahu, tapi agar supaya Menyegarkan kembali. di refresh lagi toh. Oh begitu ternyata ya prosesnya atau tahapannya, maka saya akan jelaskan ya. Bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Iya, Dalam konteks panggilan untuk menjadi seorang imam saja ya misalnya. Iya. Jadi sekarang itu umumnya dimulai ketika anak itu lulus SMP. Ya, anak laki-laki ya, SMA ya, anak laki-laki ini. Karena menjadi imam kan dalam gereja kita memang untuk kaum laki-laki. Ya. Dulu malah lulus SD. Lulus SD ada yang namanya seminari kecil itu. Jadi lulus SD langsung, tapi sekarang umumnya lulus SMP. Lulus SMP. Lulus SMP dia masuk di lembaga pembinaan yang disebut seminari menengah. Kenapa menengah? Karena itu sederajat dengan SMA, sekolah itu. Jadi pendidikan atau pelajaran yang didapat di sana juga ya sama dengan di SMA umum. Ya. Tetapi ada tambahan juga, yaitu
pelajaran seminari itu sendiri atau kurikulum seminari. Jadi di samping kurikulum pemerintah ada juga kurikulum seminari. Khusus. Iya, contoh misalnya bahasa Latin, kitab suci, Iya. liturgi, itu disebut mata pelajaran seminari atau kurikulum seminari. Itu diajarkan juga. Jadi bisa dikatakan ada ketambahan lah. Kalau kita sekolah di SMA umum kan ya pasti hanya berkaitan dengan mata pelajaran umum sesuai dengan kurikulum pemerintah. Tapi kalau di seminari di samping itu ada kurikulum seminari. Nah, 3 tahun pertama itu dia seperti SMA. Jadi tahun pertama kelas 1, kelas 10 sekarang ya disebut ya. Kelas 10, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dia belajar seperti biasa ditambah dengan pelajaran seminari itu ya. Ini saya mulai dulu dari akademiknya ya. Akademik. Nanti selesai tahun ketiga seperti juga di SMA umum ya dia mengikuti ujian akhir dan dinyatakan lulus SMA. Dapat ijazah SMA. Dapat ijazah SMA. Nah, nanti di tahun keempat itu memang full pendidikan seminari. Artinya kan dia sudah lulus SMA. Jadi pelajaran yang berkaitan dengan kurikulum pemerintah tidak diberikan lagi. Pelajaran khusus. Pada tahun keempat ya. Iya. Jadi memang full kurikulum seminari yang diterapkan pada tahun keempat. Jadi maksudnya itu Pastor? Jadi 4 tahun. Iya, 4 tahun. Iya. Ini kan pendidikan seminari, bukan. Tapi itu belum disebut frater ya? Sebenarnya kata frater sudah bisa disematkan. Ya, karena kan frater artinya saudara laki-laki. Bahasa Latin saudara laki-laki, frater. Bahasa Inggrisnya brother kan, lalu kita singkat bro. Oh, saya kira khusus. Jadi tidak apa-apa. Cuma memang dalam prakteknya kata frater itu sendiri biasanya nanti orang pakai kalau sudah di seminari tinggi. Ini kan baru seminari menengah. Tapi Pastor ngomong-ngomong, kalau sudah 3 tahun itu yang masih mau melanjut oke, tapi yang sudah tidak mau melanjut? Sebenarnya karena ini namanya sekolah calon imam, seminari, idealnya harus semua lanjut. Tapi kan kita tidak memaksa, tidak ada paksaan. Panggilan seseorang. Iya, panggilan kan. Jadi ya sudah, ada juga memang yang sesudah selesai SMA ya dia mundur. Iya. Pendidikan di seminari. Iya. Jadi sesudah lulus tahun ketiga lulus, ya tahun keempat. Oke. Tahun keempat. Dan di seminari itu dia menganut sistem, katakanlah sistem gugur. Ya dalam tanda petik sistem gugur ya. Dalam arti begini. Di yang tahun keempat ini? Tidak, dari tahun pertama. Gugur yang saya masuk di sini berdasarkan nilai. Oh iya iya. Nilai. Jadi kalau nilainya itu, misalnya ada ketentuan di sana. Pada saat penerimaan raport, lalu anak itu misalnya mendapatkan 5 angka merah, berarti dia otomatis out. Otomatis out itu. Jadi aspek akademik ditekankan. Apalagi sekarang kan kita harus juga smart lah untuk akademik. Tapi tidak melulu juga begitu. Karena di samping itu kan ada yang namanya juga di samping intelijen, ada juga emosional, ada juga psikologi. Jadi kelakuan hidup sehari-hari juga dinilai. Jadi mereka ini tinggal di dalam satu tempat. Satu tempat yang namanya kita sebut asrama ya, karena memang di dalam semua dengan aturan yang sudah jelas sejak bangun pagi sampai tidur malam. Itu sudah jelas teratur, harus ikut itu. Kalau tidak ya tergantung jenis pelanggaran. Kalau ringan ya dikasih peringatan, tapi kalau langsung berat ya langsung out juga. Begitu. Jadi tingkat kedisiplinan. Iya, disiplin memang diterapkan secara ketat. Maksudnya kan supaya kalau besok dia jadi imam, dia juga jadi imam yang disiplin kan. Nah itu kan harus dimulai dari awal. Nah begitu. Nah, contoh, di sana kan ditulis dilarang membawa HP. Anak-anak boleh bawa HP. Walaupun sekarang sudah sama HP tapi dilarang. Itu ya berbagai pertimbangan ya, karena kan nanti kalau ada HP mereka tinggal fokus di game. Dia akan jadi itu aturan tegas itu. Berani ketahuan itu juga langsung out. Langsung.
Jadi banyak sekali aturan yang harus dipatuhi di sana. Sudah, jadi selesai tahun ketiga, lanjut tahun keempat. Kalau dia mundur ya silahkan. Yang penting sudah dapat ijazah. Sebenarnya jangan bilang begitu. Atau bagaimana? Maksudnya sebenarnya karena itu sekolah calon imam ya harusnya sesudah tahun ketiga ya lanjut tahun keempat. Harusnya. Ya, jangan bilang yang penting saya sudah dapat ijazah. Bahaya nih kalau nanti semua berprinsip seperti itu. Wah, itu lagi. Lama-lama tidak ada yang mau lanjut ke tahun keempat. Itu maksudnya. Jadi pada tahun keempat itu full ya, full pembinaan. Nah, di akhir tahun keempat anak itu bisa memilih mau jadi calon imam diosesan atau religius. Jadi dua ada pilihan. Iya, terserah dia mau pilih yang mana. Jadi kalau dia calon imam diosesan berarti seperti saya ini. Nanti dia akan diikatkan dirinya atau diinkardinasikan pada satu keuskupan. Jadi kalau dia milih misalnya calon imam diosesan Manado, berarti dia diinkardinasikan, diikatkan dirinya pada wilayah keuskupan Manado itu sendiri. Ya, sehingga ketika kelak dia jadi pastor, jadi imam, wilayah pelayanannya hanya mencakup atau hanya di dalam wilayah pelayanan keuskupan Manado. Tetapi kalau dia memilih imam religius ya, imam tarekat misalnya MSC, ya kalau di sini yang populer MSC ya. Kalau di tempat lain kan ada SY, ada MSF, banyak lah. Berarti dia dimasukkan atau bergabung dengan tarekat tersebut yang dia pilih. Iya, misalnya dia masuk menjadi seorang frater atau calon imam MSC, ya berarti dia bergabung di dalam tarekat MSC itu sendiri. Oh, oke. Baik, Pastor. Semakin menarik. Tapi kita pending dulu sedikit. Baik umat yang terkasih, pembahasan yang semakin menarik ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Umat yang terkasih, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Kita akan melanjutkan pembahasan tema kita pada saat ini dengan Pastor Roni. Pastor, silakan dilanjutkan. Oke, jadi kan sudah ngomongin di tahun terakhir ya, milih. Sudah memilih. Nah, lalu lanjut ke seminari tinggi yang ada di Pineleng, Manado. Itu sederajat dengan universitas. Nanti gelarnya sarjana filsafat. Karena memang bidang ilmu yang diajarkan itu filsafat ya. Untuk memenuhi ketentuan sesuai hukum gereja bahwa calon imam itu harus mendapatkan pendidikan filsafat dan teologi. Nah, karena itu S1-nya itu diberi pendasaran filsafat, makanya gelarnya adalah sarjana filsafat. Sesudah itu 2 tahun terakhir itu studi teologi. Khusus. Iya, karena makanya untuk memenuhi filsafat dan teologi. Tetapi di seminari tinggi di samping pendidikan formal seperti itu, ada juga yang namanya pendidikan kerohanian katakanlah ya. Kalau dia calon imam diosesan, dia harus menjalani dulu yang namanya tahun rohani. Tahun rohani itu 1 tahun, artinya tahun yang diisi dengan ya semacam spiritualitas lah. Ya, bagaimana calon imam diosesan itu. Demikian halnya juga dengan yang milih MSc ya. Mereka juga harus menjalani yang namanya tahun novisiat. Dalam arti mendalami juga spiritualitas MSc. Pulang baru studi. Lanjut lagi. Studi tidak yang 4 tahun itu. Oh iya. Nah, sesudah itu tahun pastoral. Jadi frater itu turun ke umat, ke salah satu paroki. Iya. 1 tahun. Habis itu pulang studi yang 2 tahun teologi gitu. Lanjut. Lanjut. Lalu di akhir itu baru ada mulai tabisan-tabisan. Lama Diakon. Tapi sebelumnya kalau religius itu ada pengikraran kaul. Ini sudah frater ya? Iya, sudah pakai jubah? Sudah. Biasanya jubah itu diberikan di tahun rohani kalau dia Oh yang diosesan. tahun rohani tadi. Kalau dia MSc di pranovisia. Iya. Jadi itu intinya. Jadi kalau di total lama juga ya. Iya. Lama. Aduh. Cukup lama. Itu. Jadi itu ya perjalanan singkat ya. Tapi di Pineleng juga di seminari tinggi 4 bidang juga tetap dinilai ya, soal kerohaniannya, akademiknya, sosialnya, interaksinya dan juga tentu kehidupan apa namanya yang satu itu pastoralnya, kehidupan pastoral itu dinilai. Sesudah itu kalau sudah ditabiskan menjadi imam, sudah tinggal tergantung ditugaskan di mana. Oke. Nah, jadi sesudah dijelaskan toh tentang panggilan itu, maka kita kembali pada tema itu sendiri, dipanggil untuk menjadi penabur benih harapan. Pertanyaannya, itu tugas dari siapa? Tentu tugas kita semua. Ya, bukan hanya tugas para pastor. Karena kan dipanggil di sini itu berarti calling ya. Bahasa Inggrisnya bisa artinya calling, bisa juga invitation, undangan, ajakan, tawaran. Yaitu kita dipanggil ya, untuk menjadi penabur. Berarti kita menjadi subjek. Ya. Penabur berarti orang yang melakukan tindakan menabur. Apa yang kita taburkan? Benih harapan. Tentu Paus Fransiskus menilai bahwa di tengah perkembangan dunia ini tidak sedikit orang sekarang yang mulai kehilangan harapan. Bahkan dia merasa dia tidak punya harapan lagi. Nah, jadi tugas dari kita semua, kami para imam maupun juga kaum beriman Kristiani, untuk tampil sebagai orang-orang yang membawa benih pengharapan bagi dunia. Berarti bagi siapa saja. Karena orang yang kehilangan harapan bisa fatal kan. Iya, betul. Ujungnya. Yes. Sudah tidak jernih dalam berpikir. Tentu ketika kita diajak untuk membawa benih pengharapan itu sendiri, berarti kita bisa untuk menaikkan lagi atau mengembalikan lagi gairah hidupnya, semangat hidupnya, harapan hidup dari orang itu. Ya tidak usah muluk-muluk, kita mulai saja tentu dari lingkungan kita sendiri ya.
di keluarga kita, kita bisa tentu saling menguatkan. Kita kan tidak usah menunggu orang memang kehilangan harapan dulu baru kita ajak, mari baru kita bangkit angkat kembali, toh. Iya, Pastor. Justru menjadi penabur benih harapan berarti kita mengantisipasi juga ya, bahwa mari kita ciptakan misalnya suasana di rumah yang selalu atmosfernya itu membuat orang selalu bersemangat dan Hidup bahagia. bahagia dengan keluarganya, bahagia dengan pilihan hidupnya, bahagia dengan masa depannya, toh. Dengan lingkungan di Dengan manapun dia lingkungan. berada. Iya, Nah, dengan begitu betul, kan Pastor. berarti Iya. otomatis pengharapan besar itu ada di dalam keluarga atau suasana seperti itu. Dan itu menjadi tugas dari kita semua. Setiap orang, Iya. setiap pribadi. Meskipun tentu ya kami juga dari para imam harus juga tentu menempatkan juga hal-hal seperti ini sebagai tugas yang tidak boleh kita lupakan dalam pelayanan. Toh? Karena dalam kenyataannya umat yang kita hadapi juga biasanya tidak persis sama kan situasinya, kondisinya, Beda-beda situasi. beda-beda. Ya. Iya, betul. Entah karena faktor apa penyebabnya, sehingga ya kita bisa melihat bahwa ada keluarga yang kelihatan aman-aman saja, ya, rukun-rukun saja, kelihatan tanpa pergumulan, ya, barangkali karena aspek ekonominya tercukupi, komunikasi juga antara satu sama lain di rumah juga oke, hubungan antara orang tua dan anak juga tidak masalah, ya toh. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada juga tentu keluarga-keluarga kita yang situasinya ya tidak seperti itu, kan? Banyak beban. Ada beban, ada pergumulan yang mereka hadapi. Misalnya ada keluarga mereka yang sakit, sudah lama misalnya dalam keadaan sakit dan belum mengalami pemulihan atau kesembuhan, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kan ada kalanya kalau kita tidak dampingi, toh, Iya. lama-lama kan mereka akan kehilangan semangatnya. Merasa Kehilangan tidak diperhatikan. ya, kehilangan harapan, ya, merasa tidak diperhatikan. Ini tentu menjadi tugas dari kita semua, harus berkolaborasi untuk itu. Untuk saling meneguhkan. Ya, satu saling sama meneguhkan. Nah, itulah maksudnya dipanggil untuk menjadi penabur benih harapan. Nah, tentu logikanya juga adalah kalau kita diminta untuk menjadi penabur benih harapan, berarti kita juga adalah orang yang berpengharapan dan penuh harapan juga. Supaya tidak kontradiksi toh. Bagaimana kita mau mengajak orang untuk bangkit dari keterpurukan agar Sementara ada belum bangkit. Iya, dia sendiri misalnya ya loyo-loyo, penyemangat dengan tidak sesama, bersemangat. Nanti orang akan bilang bagaimana ini? Misalnya katakanlah bagaimana mau jadi motivator sementara yang memberi motivasi ini kelihatan Tak ada tidak gairah bersemangat, hidup. tidak ada gairah hidup. Iya, baik umat Kristiani yang terkasih, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan tema kita pada saat ini. Tapi setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
Oke, Pastor. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi sampai di mana? Soal harapan. Harapan, ya. Silakan, Pastor. Jadi orang yang dipanggil untuk menjadi penabur benih harapan, ya tentu dia sendiri harus orang yang penuh harapan dan berpengharapan. Ya. Oke, ya. Betul sekali. Betul. Nah, tapi tema itu tidak berhenti di situ kan? Tapi masih dilanjut dengan membangun perdamaian. Nah, harapan dan perdamaian itu juga dua kata yang dekat-dekat, ya, tidak bisa juga pisah, kan? Saya kasih contoh misalnya. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak damai, kita ambil contoh saja ya, konflik yang terjadi di dunia internasional, baik yang terjadi di Timur Tengah, maupun antara Ukraina dan Rusia. Dalam situasi yang tentu dipenuhi bukan oleh suasana damai, maka kita bisa temukan banyak orang yang tidak berpengharapan lagi. Rumah mereka mungkin sudah hancur, terkena bom misalnya. Atau sudah kehilangan sanak saudara akibat perang. Otomatis kan dalam situasi seperti ini pasti terpuruk lah. Iya, betul. Orang pasti akan tiba pada satu titik nadir di mana ya barangkali ya akan berpikir lebih baik mati saja. Ya, sudah hilang arah. Ya hilang harapan sama sekali kan kalau dalam situasi seperti itu. Ya. Nah karena itu harapan dalam konteks Minggu Panggilan dan tema ini dilengkapi juga dengan membangun perdamaian. Karena dalam situasi yang damai maka pengharapan itu bisa tumbuh dan berkembang. Iya, betul sekali. Kenapa membangun perdamaian itu selalu juga disoundingkan atau disuarakan terus-menerus tanpa henti? Karena memang hanya dalam suasana yang damai kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas tanpa ada kecemasan dan kekhawatiran. Dalam situasi yang tidak damai, misalnya situasi perang, bagaimana? Banyak konflik. Ya, bagaimana kita mau menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam situasi seperti itu? Pasti dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, ya kan? Nah, oleh karena itu, Paus juga menekankan bagaimana membangun perdamaian itu sungguh sangat penting. Tentu ya sambil mengambil contoh yang saya sebutkan tadi kan, konflik yang seakan tidak pernah berkesudahan di Middle East, Timur Tengah, atau antara Ukraina dan Rusia juga yang ya belum selesai juga sampai sekarang. Maka tentu kita ya, tak henti-hentinya lewat doa-doa kita, ya, kita mohonkan agar supaya di tempat-tempat yang berkonflik seperti itu kiranya memang perdamaian akan segera tercipta. Orang-orang akan semakin terbuka mata bahwa dalam situasi perang seperti ini tidak mungkin. Kita mau menumbuhkan pengharapan dan berjalan dalam suasana yang damai. Itulah sebabnya Paus Fransiskus mengangkat kembali tema ini. Nah, dalam konteks kita di Indonesia, tentu kita selalu bersyukur ya bahwa negara kita rukun-rukun saja. Masih boleh, masih boleh. Secara lebih khusus lagi kita di Gorontalo ini toh, di tengah segala keragaman budaya, suku bangsa, agama, kita merasakan suasana yang damai, penuh kedamaian. Kemarin kan belum lama kita telah mengikuti juga toh bulan Ramadan dari saudara-saudara kita Muslim toh. Kita melihat bagaimana selama bulan suci Ramadan itu suasana tercipta sejuk ya. Karena kan saya tahu kita juga mengambil bagian ya pembagian dalam takjil. pembagian takjil. Ada sebagian umat yang dukungan kita, support kita selama bulan Ramadan itu sendiri. Dan
ketika itu berjalan begitu indah, meskipun kita tidak merayakannya dan menjalaninya, tapi secara tidak langsung kita juga turut merasakan ya Iya. bagaimana bulan itu berjalan dengan penuh kekusukan. Kalau dalam situasi seperti itu kan semua kena efeknya. Iya. Hidup dalam Ya, kedamaian. betul. Ya, Iya, meskipun betul, Pastor. kita tidak merayakan Idul Fitri, tetapi semangat kemenangan setelah sebulan berpuasa itu kita juga turut rasakan. Ikut merasakan. Jadi itulah indahnya membangun perdamaian Perdamaian. itu sendiri. Hanya dalam suasana yang rukun dan damai kita dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita juga dengan penuh keleluasan. Iya. Iya, Pastor. Jadi pada intinya untuk tahun ini mungkin setiap tahun juga ya dalam perayaan-perayaan misa Iya, panggilan ada pada tema-tema umumnya yang tema-temanya diangkat. Kali ini itu tentang tema-tema itu. itu ditentukan oleh Paus Iya. atau bagaimana? Jadi seluruh dunia umat Katolik merayakan Dengan satu yang tema. satu tema. Jadi tahun ini memang tema yang sangat Ya. indah. Memanggil semua umat Katolik untuk Ya. bisa menjadi penabur harapan, Penabur harapan dan juga menjadi membangun- sumber untuk Ya, membangun, perdamaian. perdamaian. Iya. Jadi mungkin pastor sebagai pastor paroki Santo Kristoforus Gorontalo, apa yang mungkin bisa pastor sampaikan atau harapkan kepada khususnya kepada anak-anak dan remaja, bahkan juga OMK orang muda Katolik dalam menanggapi panggilan Tuhan ini, mungkin pastor bisa menyampaikan suatu pesan kepada anak-anak bahkan pemirsa yang mungkin lagi mengikuti acara program Pelita Kasih. Ya, karena ini menjadi tugas dari kita semua ya untuk menjadi penabur benih harapan dan untuk membangun perdamaian, maka tentu berarti ini dialamatkan kepada kita semua. Marilah sejak kita masih kecil ya kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang memang selalu menjadi pembawa pengharapan dan juga pembawa perdamaian dimanapun kita berada ya. Karena itu saya mengajak seluruh umat yang ada untuk tidak henti-hentinya menyuarakan kedua hal itu. Saya kira singkatnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pastor karena telah meluangkan waktu bersama dengan kami dalam program ini. Semoga pemirsa di rumah yang telah bersama-sama dengan kita dalam pembahasan tema ini senantiasa semakin tergugah untuk menjadi penabur benih harapan dan juga menjadi sumber untuk membangun perdamaian dimanapun kita berada. Pastor boleh menutup dengan doa. Mari berdoa di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, jadikanlah kami orang-orang yang pembawa benih pengharapan. Jadikanlah kami orang-orang yang membangun perdamaian agar supaya dunia yang kami huni ini dipenuhi dengan suasana yang rukun, damai satu dengan yang lain. Tumbuhkanlah senantiasa pengharapan dalam hati kami semua ya Tuhan. Karena hanya dengan berpengharapan kami semua dapat membangun dunia yang lebih baik, lebih adil dan lebih bermartabat. Dan semoga kami juga tidak henti-hentinya untuk menyuarakan perdamaian dimanapun kami berada. Karena Engkau sendiri telah menciptakan kami semua baik adanya. Dan karena itu kita juga mohonkan agar betul-betul kita semua juga menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena senantiasa selalu bersama kami dalam program Pelita Kasih, khususnya pada kesempatan ini. Saya yang bertugas, Yuli Giawa, bersama semua kru yang bertugas, undur diri. Semoga Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati.